Penyanyi yang benar tergantung penyanyinya punya karakter seperti apa suaranya. Kalau dia punya warna suara, semua penyanyi yang jadi fotokopi tidak akan pernah sukses. Tapi kalau dia punya warna suara, terus dia punya kualitas suara yang baik, hanya satu kuncinya. Dia punya cara tersendiri, improvisasi sendiri. Dasar seorang penyanyi dia akan sukses. Pertama, dia punya basic suara, boleh dikatakan warna suara yang bagus. Powernya bagus, pede dia nyanyi, percaya diri. Kalau dia jam nyanyinya banyak, artinya dengan sendiri lagu model apapun dia bisa nyanyikan. Setelah itu, jam nyanyi itu yang paling penting. Tidak ada penyanyi yang hebat di dunia ini kalau dia tidak menguasai lagu. Aku datang kepadamu, jelas kan? A, U, huruf hidupnya itu, huruf hidup itu jelas. Mengapa engkau tak pernah peduli? Kan jelas. Itu arti kelas. Dinamika, tinggi rendahnya, dia bernyanyi sehingga dinamikanya hidup. Dan kontrol tone. Kontrol tone itu kan kalau kita dulu sekolah belajar. Artinya ketepatan nada. Ingat, jangan pernah jadi fotokopi, jadilah diri sendiri, kembangkan itu, kuasaikan itu. Pada saat kita memegang itu semua, yang lain itu berjalan mulus. Kalau untuk aksi panggung itu kan hanya sebagai bumbu pelengkap ya. Yang dijual itu adalah kualitas vokal, itu nomor satu. Terus yang kedua, aksi panggung itu adalah pelengkap. Kalau dalam bumbu masakan sih, kalau misalkan nggak ada aksi panggungnya atau nggak ada goyangnya atau nggak energik, itu kayak sayur asem tanpa garam gitu ya. Tetapi di zaman sekarang itu harus paket lengkap. Kenapa harus paket lengkap? Suara bagus harus ya, terus juga penampilan juga harus, sama di atas panggung aksi panggungnya gimana gitu kan. Nah, itu pelengkap semuanya. Nah, kalau misalkan penyanyi itu udah punya semuanya, itu udah paket komplit. Apalagi kalau misalkan si penyanyi ini bisa ngedance, bisa nari, bisa koreo. Ini nambah lagi nih kelebihannya, karena kalau aksi panggung itu kan bisa kayak gimana aja gitu. Nah, kalau koreo itu beda lagi. Kalau koreo itu kan harus ada coachnya, harus ada gurunya, harus bisa nari. Itu beda dengan aksi panggung. Kalau aksi panggung kan itu kayak headbanging ya kan, terus misalkan kayak ya lincah lah di atas panggung gitu kan, energik di atas panggung. Tapi yang energik di atas panggung belum tentu bisa nari, belum tentu bisa koreo. Kalau koreo itu kita harus latihan. Tips buat peserta DMD yang sudah terpilih ya, ketika dites harus fokus, serius, nggak boleh main-main. Karena itu adalah penentuan kamu akan terpilih apa enggak. Kalau udah terpilih yang dari sekian orang itu ya kan, satu. Kedua, ketika mau memilih pilihan dangdut, mania atau dadakan, itu kamu harus benar-benar yang yakin. Jangan cuman berpikir hadiah besar dadakan tapi kalian gak banyak tahu lagu. Lebih baik lupakan saja itu, mendingan kamu pilih dangdut atau mania yang ada nanti cek nada. Karena cek nada itu penting banget buat seorang penyanyi. Mau penyanyi sebesar apapun namanya, kalau bernyanyi dengan nada yang salah itu pasti gak akan bener nyanyinya. Jadi gitu ya, jangan berharap rezeki yang banyak tapi terus akhirnya gagal total. Hai semuanya, kita sekarang mau persiapan DMD ya kan. Gimana ya kita bisa memperlihatkan kepada masyarakat, ini loh DMD Panggung Rezeki. Bener. Ini loh tidak biduan. Dan setiap diputarnya lagu itu kan kayak membagikan rezeki juga ya buat para Iya, peserta. Jadi kayak benar. itu ditunggu-tunggu banget tuh setiap kali DMD pasti. Bener,
Mana nanti kan tiap kali kita nyanyiin tuh pasti orang-orang pada ikutan juga, jadi termotivasi juga buat ikutan DMD, buat mencari rezeki di sini gitu. Bener. Ada yang mau disampaikan dari tadi dia mulu? Kan dari tadi aku udah iya. Betul ya kan? Iya dong. Semua yang kamu sampaikan ya itu, aku juga mau menyampaikan itu. Diwakilin dong. Di DMD ini sebenarnya ada hal yang positif lagi selain tampilan mereka yang artinya dadakan seperti ini. DMD ini harusnya ada wadah yang menampung mereka. Pada saat kita melihat ada kualitas sisi positif yang bagus dari si peserta, itu harusnya ditampung. Ada yang nampung, yang dari daerah ada tampungan di tempat katakanlah sebelum dia pulang ke daerah, sehingga dia menyandang gelar DMD itu betul-betul total gitu. Saya udah nyanyi DMD, nanti pulang di kampung apa? Pembelajaran setelah DMD itu kalau dia tampilan bagus, ada tampilan lagi untuk ilmu dia ke depan, karena mereka masih muda. Kalau buat penyanyi yang pemula, satu harus banyak latihan, jangan pernah bosan-bosan untuk latihan karena itu sangat diperlukan. Saya pun sama, berproses dulu ya, masih jadi pemula itu latihan digoclok terus, nggak tiba-tiba bisa headbanger, nggak bisa. Nggak tiba-tiba bisa koreo, enggak juga. Nggak tiba-tiba bisa energik di atas panggung, enggak juga gitu kan. Nah itu semua butuh proses, itu semua butuh latihan, itu semua butuh usaha. Satu lagi yang sangat diperlukan oleh penyanyi energik, terlebih lagi dia yang bisa koreo. Satu, fokus. Kenapa? Fokusnya ini kan terbagi-bagi, ya kan. Kita tidak boleh salah lagu, salah lirik, tidak boleh fales, tidak boleh salah masuk, ngeduluin atau misalkan telat masuknya, itu ya untuk vokal. Terus yang kedua, masalah koreo. Ini harus fokus juga koreonya, jangan sampai salah nih. Harusnya vokalnya bagus, harusnya koreonya juga bagus gitu, jangan salah. Nah ini udah terbagi-bagi nih, harus fokus ini. Nah itu pekerjaan yang sangat susah. Kedua, pernapasan. Nah, ini sering banyak disepelekan oleh para penyanyi, gitu kan. Kalau penyanyi udah vokalnya bagus, tapi dia nggak maksudnya nggak energik lah ya, itu masih aman. Itu aja. Terima kasih.